Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Dewi Sartika, NIM 230111600726. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pengimplementasian tes CVIT di dalam kelas. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu tes CVIT dan juga apa tujuan tes CVIT. CVIT adalah tes psikologi yang dirancang untuk mengukur kecerdasan umum atau general intelligensi seseorang dengan meminimalkan pengaruh faktor budaya dan juga bahasa. Tes ini dikembangkan oleh Raymond B. Cattell, seorang psikolog Inggris Amerika, pada tahun 1940-an. Tujuan utama tes CVIT ini yang pertama yaitu mengukur kecerdasan umum untuk mengukur kemampuan kognitif dalam seseorang yang dianggap relatif stabil dan tidak terlalu dipengaruhi oleh pengalaman belajar atau latar belakang budaya. Lalu yang kedua, mengurangi bias budaya. Tes ini dirancang untuk mengurangi pengaruh faktor bahasa, pendidikan, budaya, dan mempengaruhi hasil tes kecerdasan tradisional. Yang ketiga, evaluasi kecerdasan dalam berbagai konteks. CVIT dalam berbagai konteks termasuk pendidikan, seleksi karyawan, dan juga penelitian psikologi. Baik, dilanjutkan dengan bagaimana tes CVIT 2 dibentuk. Dan juga ada 4 subtes dan juga batas waktu pengerjaannya. Di sini, konselor atau tester membagikan lembar jawaban, 2 jenis lembar jawaban dengan warna berbeda, A dan B. Dilanjutkan dengan memandu pengisian identitas di 2 lembar jawaban, lalu memastikan lembar jawaban bagian A diletakkan di bagian atas. Dilanjutkan, tester atau konselor membagikan buku tes dan memulai tes, membacakan peraturan tentang buku tes dan juga diakhiri untuk memastikan semua sudah menerima buku tes. Dilanjutkan memandu membuka buku tes pada halaman 1. Petunjuk pengerjaan tes yang pertama. Lihatlah gambar-gambar contoh pada tes 1. Kita lihat contoh baris pertama. Di situ dilihat bahwa bagaimana ranting pohon condong merabah, bagaimana tertiup angin. Mulai dari gambar di kotak pertama sampai kotak ketiga. Dilanjutkan, dapatkah Anda memilih satu kotak selanjutnya di antara 6 kotak yang tersedia di samping kanannya? Dan ya, jawabannya C. Kotak yang berada di bawah huruf C yang tepat untuk gambar ranting dan juga rabah selanjutnya. Sekarang lihat pada jawaban untuk tes 1. Contohnya yaitu pada A, B, C, D, E. Untuk jawabannya benar, silanglah. Lalu selanjutnya lihatlah gambar baris ketiga. Nah, di sini manakah pilihanmu? Jika jawabanmu E, jawabannya adalah benar. Kotak yang berada di bagian huruf E yang tepat pada gambar selanjutnya, maka silanglah huruf E. Perhatikan, kita akan mulai setelah saya memberi tanda mulai dan juga bagaimana kita memulai pada nomor 1. Nah, dimulai pada nomor 1. Di bawah contoh itu sampai dengan nomor 13. Mungkin tidak cukup waktu untuk menyelesaikan 13 nomor itu. Namun, bekerjalah dengan teliti dan juga cepat. Apabila Anda telah selesai mengerjakan 13 nomor tersebut sebelum waktu habis, jangan memulai tes kedua karena persoalannya berbeda. Waktunya dimulai selama 3 menit. Selama waktu sudah menunjukkan 3 menit, waktu sudah habis dan juga tinggalkan tes 1. Lalu petunjuk pengerjaan tes yang kedua, yaitu yang sekarang kita beralih ke tes 2 untuk melihat gambar-gambar dan juga contoh baris pertama. Di situ ada 3 kotak yang mempunyai bentuk gambar yang sama, tetapi 2 kotak lainnya mempunyai bentuk gambar yang berbeda. Nah, di sini mencari 2 kotak yang gambarnya berbeda dengan gambar kotak-kotak lainnya pada setiap baris soal. Lalu berilah tanda silang untuk kedua huruf atau kedua kotak yang pada lembaran jawaban yang telah disediakan.
Lihatlah contoh baris kedua. Carilah dua gambar yang berbeda dengan gambar-gambar lainnya. Jika Anda menjawab C dan E, maka jawabannya adalah benar. Maka silanglah di lembar jawaban huruf C dan E. Bila sudah jelas, marilah kita mulai mengerjakan tes 2 ini. Sekali lagi, tugas Anda adalah memilih dua kotak atau dua gambar yang berbeda. Kemudian silanglah huruf-huruf yang memadai gambar tersebut dan juga lakukan pada lembar jawaban yang tersedia. Waktunya selama 4 menit. Setelah waktu 4 menit sudah menunjukkan waktu habis, tinggalkan tes 2 dan juga kita beralih ke tes 3. Buka halaman 5. Lalu sekarang lihatlah pada tes 3. Perhatikan gambar contoh pada tes 3, yaitu setiap kali di dalam kotak besar ada 4 kotak kecil. 3 dari kotak tersebut adalah, tetapi satu kotak kecil lainnya hilang gambarnya. Kotak yang hilang gambarnya terletak di antara 6 kotak kecil yang berada di sebelah kanan. Pilihlah salah satu pada contoh yang pertama. Kotak kecil yang kedualah yang tepat untuk mengisi kotak kecil yang hilang tersebut. Kotak kecil yang kedua ini terletak pada huruf B, maka jawaban yang benar untuk contoh pertama adalah B. Silanglah huruf B di lembar jawaban. Nah, sekarang lihatlah contoh kedua, manakah jawaban yang benar? Ya benar, kotak yang berada di huruf C adalah kotak yang benar. Nah, di sini karena mengisi kotak kecil yang hilang itu. Lalu untuk mengerjakan tes ketiga ini selama 3 menit. Jika waktu sudah habis, tinggalkan tes 3 dan juga lanjut ke tes 4. Buka halaman 7. Di sini di tes 4 ini lihatlah gambar contoh yang pertama. Setiap saat Anda menemukan satu gambar yang di sebelah kiri dan 5 gambar di sebelah kanannya, pada gambar di sebelah kiri itu Anda melihat sebuah titik. Titik itu terletak di dalam bujur sangkar dan sekaligus di dalam lingkaran. Nah, sekarang lihatlah pada 5 gambar yang ada di sebelah kanannya. Gambar manakah yang mungkin diletakkan titik yang juga berada di dalam bujur sangkar dan di dalam lingkarannya? Ya, benar. Jawabannya adalah gambar yang ada di bawah huruf C. Maka silanglah huruf C pada lembaran jawaban. Sekarang lihat contoh kedua. Lihatlah gambar yang di sebelah kiri. Di manakah letak titik tersebut? Ya, titik itu terletak di dalam segitiga, tetapi di luar segi 4. Sekarang lihatlah 5 gambar yang terletak di sebelah kanannya. Carilah salah satu gambar yang mungkin dapat Anda letakkan di titik dalam segitiga, tetapi di luar segi 4. Anda harus dapat membayangkan letak titik itu seperti yang dipersoalkan. Jawabannya adalah huruf D, maka silanglah huruf D pada lembar jawaban. Setelah 2,5 menit waktu habis dan juga letakkan kembali buku tes dan juga alat tulis Anda, dan juga tester akan mengambil buku tes tersebut. Untuk tes bentuk B, tester memastikan bahwa lembar jawaban untuk B ada di atas. Nah, tester membagikan buku tes juga untuk B dengan arahan yang sama seperti tes bentuk A sebelumnya. Lalu dimulai lagi dengan tes 1 sampai tes keempat. Tes bentuk A dan B sama untuk kunci jawabannya. Contohnya hanya gambarnya yang berbeda. Dan juga redaksi instruksinya perlu disesuaikan setelah selesai tes 4. Lalu selama 2,5 menit tes 4 ini demikian dapat diselesaikan, dan juga boleh diletakkan alat tulisnya dan juga memasukkan atau menyelipkan kedua lembar jawaban ke dalam buku tes, lalu petugas akan mengambilnya. Lalu dilanjutkan tes akan mengakhiri tes, mengambil buku tes dan juga lembar jawaban dari siswa, dan juga mengeluarkan atau memisahkan lembar jawaban dari buku tes, lalu menghitung jumlah buku tes dan jumlah lembar jawaban, serta melanjutkan dengan menutup kegiatan tes CVIT. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.